bagaimana kalau misalnya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi obat 3 kali sehari? Jadi kalau misalnya kita minum obat 3 kali sehari, aturan minumnya itu adalah setelah. Gimana sih aturan minum obat pada saat bulan Ramadan bagi kita penderita asam lambung ataupun GERD? Jadi aku udah konsultasi lagi dan aku sudah mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu kalian wajib banget nonton video ini, jangan di skip ya, agar nggak salah paham dan nggak banyak lagi yang bertanya. Karena aku udah Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa follow Instagram aku juga ya di noladarhum_waod dan juga TikTok aku noladarhum21. Nah, jadi di video kali ini aku bahas lagi terkait asam lambung ya. Nah, dan sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan puasanya lancar, sehat ya, dan berkah tentunya. Nah, jadi sudah banyak banget yang request video ini, tapi mohon maaf aku baru sempat ya membuatkan video ini. Jujur banyak banget yang nge-DM aku. Mohon maaf kalau misalnya aku nggak balas ataupun lambat balas DM dari kalian semua ya. Bun, gimana aturan minum obat di bulan Ramadan? Kalau misalnya kita pengen berpuasa tapi harus minum obat juga, jangan sampai lambung kita kambuh atau kumat lagi. Nah, jadi setelah aku berkonsultasi, aku tuh tidak mau memberikan video kalau misalnya aku belum tahu informasinya ya. Kalau misalnya aku belum melakukan sendiri, aku tuh nggak mau ya, aku takut salah memberikan informasi. Jadi aku selalu konsultasi dulu ke ahlinya, ataupun mungkin nanya-nanya orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi itulah baru aku share. Pastikan simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip ya, agar nggak banyak lagi yang bertanya. Bukannya nggak mau jawab, tapi udah aku jelasin di video panjang lebar, masih aja lagi ditanyakan. Jadi saran aku, tonton sampai selesai ya. Nah, jadi untuk aturan minum obat pada saat bulan Ramadan bagi kita nih penderita asam lambung, kan ada obat yang diminum sebelum makan dan ada obat yang diminum setelah makan. Ini juga sempat aku tanyakan ke dokter aku ya sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa lambungnya itu sudah baikan tapi masih rutin konsumsi obat, maka lakukan cara ini. Misalnya pada saat duduk maghrib ya, berpuasa, pada saat duduk maghrib kita kan langsung minum air hangat. Nah, jadi untuk puasanya itu aku setelah beduk ya, aku tuh nggak langsung makan nasi, aku minum air hangat dulu pelan-pelan ya. Air hangatnya itu biasanya 2 gelas aku minum ya, aku nggak tambahin gula ya. Teman-teman aku dan orang-orang yang berpengalaman yang sudah menerapkan ini juga penderita asam lambung, kadang mereka menambahkan gula pasir setengah sendok ya, setengah sendok makan. Tapi aku mencoba dengan cara aku hanya minum air hangat aja 1-2 gelas. Setelah itu aku makan oat milk. Kalau bukan oat milk adalah tepung Garut. Karena kenapa sih Bun nggak langsung minum obat? Karena kenapa? Habis kosong seharian, lambung kita kurang lebih 14 jam kosong, tiba-tiba dikasih obat, kan kayak gimana gitu ya rasanya. Gitu aku pakai logika sendiri, ini kan perut aku habis kosong ya kurang lebih 14 jam, cuma minum air hangat, masa langsung minum obat? Kadang aku tuh ada kekhawatiran atau ketakutan tersendiri, apalagi kalau misalnya ada radang ya, bukannya nggak percaya sama obat, tapi namanya lambung kosong kan berarti belum ada isinya, masa langsung dikasih obat? Berbeda dengan kalau misalnya sebelum makan, kalau misalnya lagi nggak puasa, meskipun kita sebelum makan kan biasanya cuman beda jeda berapa jam, kalau ini kan kosongnya 14 jam. Jadi aku tuh mikir, kalau dikasih langsung obat, aduh gimana, apa kabar dengan lambung aku gitu loh. Habis kosong lama sekitar 14 jam, tiba-tiba aku minumkan obat, itu takutnya malah pikiran aku itu aneh-aneh gitu loh. Apalagi aku, kata dokter sebelumnya kan ada radang ya. Makanya cara aku itu adalah minum air hangat, setelah itu aku minum tepung Garut. Aku tuh makan tepung Garut, videonya udah ada ya, bisa dicek. Jadi kalau misalnya aku itu pada saat duduk ini udah azan, aku minum air hangat ya. Aku minum air hangat, kadang 1-2 gelas, gelasnya nggak tinggi-tinggi banget sih. Setelah itu baru aku minum atau makan oatmeal ataupun tepung Garut, dan juga buah-buahan, kadang-kadang kurma, semangka, melon, ataupun pepaya. Itu adalah buah-buahan aku yang aku konsumsi selama bulan Ramadan ini. Nah, setelah itu aku minum obat ya, minum obat yang sebelum makan ya. Aku kasih jeda 15 menit setelah buka.
Habis itu aku minum obat yang sebelum makan nasi, karena aku pikirkan udah terisi nih, meskipun bukan nasi ya yang masuk ke dalam perut ya. Nah setelah 15 menit aku minum obat, lanjut aku sholat maghrib. Habis itu aku makan nasi. Makan nasi itu sedikit banget ya, karena kenapa, lambung aku tuh habis kosong, jadi aku tuh nggak boleh banyak-banyak makan. Jadi kadang aku makan 1 centong, kadang setengah centong. Apalagi kita habis puasa itu bawaannya kan, kalau misalnya udah minum air, udah makan yang manis-manis, apalagi buah-buahan, bawaannya itu cepat kenyang. Jadi habis itu, tapi aku paksain, aku itu berbeda dengan orang lain ya. Kalau orang lain kan makan gorengan, makan cemilan, cendil, aku itu belum berani ya. Karena aku pengen puasanya itu niatnya pengen puasanya insya Allah mudah-mudahan ya lancar, sehat gitu ya. Dan kalau misalnya udah makan nasi, sambil siap-siap sholat taraweh, aku minum obat yang setelah makan tadi. Jadi jedanya itu hanya 15 menit sampai 30 menit ya, nggak sampai 1 jam. Karena kalau misalnya mau sampai 1 jam, waktunya kan terbatas ya. Jadi ya udah, aku minum obat setelah makan 15 sampai 30 menit. Jadi aku minum obatnya itu setelah makan nasi, kadang paling lama itu hanya 30 menit ya. Tapi ternyata kata dokter aku itu nggak masalah, yang penting kita udah makan nasi dan dikasih jeda sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Nah, setelah itu aku sholat taraweh, pulang di rumah kan kadang jam 9 atau setengah 9. Boleh ngemil ya, kalau misalnya kalian pengen ngemil buah, puding. Aku pudingnya itu boleh makan, tapi nggak dikasih susu dan nggak dikasih rasa-rasa apa-apa. Kalau misalnya rasa mangga, ya udah rasa mangga aja. Dan aku nggak tambahin gula karena dari pudingnya itu udah ada gulanya sendiri. Kadang aku ngemil itu, dan juga kadang aku ngemil singkong ya. Singkong rebus itu juga bagus ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi obat 3 kali sehari? Jadi kalau misalnya kita minum obat 3 kali sehari, aturan minumnya itu adalah setelah beduk, jam 10 malam atau jam 11, dan pada saat sahur. Seperti itu yang dianjurkan ya oleh dokter. Nah, terkadang ada juga yang minum obat 4 jam sekali. Kalau 4 jam sekali, sedapat mungkin atau sebisa mungkin kita atur waktunya. Nah, misalnya habis beduk kita minum obat, jam 10 kita minum obat, jam 1 minum obat, dan pada saat sahur juga minum obat. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu banyak juga konsumsi obat-obatan. Nah, jujur kalau dari aku sendiri nih, selama bulan Ramadan hanya 2 kali konsumsi obat ya. Jadi aku itu hanya minum obat pada saat sahur dan juga pada saat beduk. Hanya 2 kali, alhamdulillah sih aman ya. Jadi itu adalah cara minum obat atau konsumsi obat selama bulan Ramadan. Nah, dan porsi makan juga harus dijaga, dan jangan lupa kalian harus banyak-banyak minum air. Nah, kalau aku nih minum air biasanya itu pada saat buka puasa 2 gelas, pada saat mau berangkat taraweh 1 gelas, setelah taraweh aku kadang minum 2 gelas karena bawaannya itu haus aja terus ya. Nggak tahu kenapa, pada saat sahur juga minum lagi. Aku itu bangunnya jam 3 karena aku kan masak dulu ya, biar makannya segar. Jadi aku itu minum air putih hangat jam 3 pada saat bangun, cuci muka, aku minum air hangat 1 gelas. Setelah 15 menit aku sambil masak, aku minum obat. Ya, minum obat yang sebelum makan. Nah, setelah itu minum obat kan minum air lagi ya. Setelah itu pada saat mau makan, aku minum lagi 1 gelas. Emang sih keburu kenyang, tapi enggak sih, aku karena suka air putih dan aku tuh menjauhi minuman-minuman berwarna. Dan makannya itu aku pelan banget. Jadi setengah 4 itu aku harus sudah mulai makan, karena makan aku itu lama, kadang 30 sampai 45 menit makanku. Jadi aku pelan-pelan, aku kadang 1 centong dulu, karena suami aku, kamu yakin makannya segitu? Karena aku tuh takut kalau begah itu bakal berasa kayak engap ya, sendawa-sendawa. Kita tuh nggak boleh terlalu kenyang, apalagi kalau mau puasa. Jadi aku punya, dan lauknya juga sesuai yang aku videoin ya. Sebelumnya itu udah ada videonya, bisa dicek juga lauk-lauk aku apa aja, bisa dicek, itu yang aku terapkan. Dan aku tuh menghindari pantangan-pantangannya guys selama Ramadan. Jadi kalau misalnya kalian pengen puasanya lancar dan juga minum obat yang teratur, ya ikutin, karena itu adalah petunjuk ya, minum obat yang tepat saat menjalankan ibadah puasa.
Oke ya, semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!